Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ISK Podcast. Kali ini bersama saya Risalia. Saya bersama dengan Ibu Praptiningsih ya, Bu, Iya, dari PMI Kudus. Ibu ini selaku apa, Bu? selaku humasnya atau P2D2S-nya. P2D2S itu pelestarian pencarian donor darah sukarela. Oh, ya, jadi Ibu Praptiningsih ini selaku Humas PMI di Kudus ya. Ngomong-ngomong soal PMI, kita tidak asing lagi dengan yang namanya donor darah nih. Nah, Ibu Praptiningsih, gimana sih upaya PMI dalam meningkatkan stok darah itu seperti apa, Bu? Ya, kita datang di perusahaan-perusahaan, kebetulan kita sudah ada MOU dengan perusahaan, terutama di awal tahun 2004 itu dengan Jarum yang mengadakan MURI dulu setelah mengalahkan Pemda DIY. Kudus masuk MURI. Di Jarum itu seluruh Jawa Tengah ada 35 cabang UDD unit donor darah yang mengikuti itu. Jadi kita setelah itu kita lanjut untuk kerjasamanya ada MOU, jadi jadwal setahun itu sudah tertata. Jadi Jarum 2 bulan, kadang 75 hari, jadi minimal donor itu 60 hari, 75 hari, 3 bulan. Selanjutnya terserah dari pihak pelaksana mau ngadain 4 bulan sekali. Tapi kalau Jarum biasanya saya kemarin baru selesai di Oktober akhir, di September sampai di Oktober akhir, nanti Desember minggu terakhir sampai di Januari. Disambung Desembernya nanti ada Polytron, ada perusahaan-perusahaan yang lain, ada PT Pura, ada yang lain, ada Sinar Indah Kertas. Terus nanti kita untuk stok di bulan puasa sudah waktunya untuk 60 hari kita undang lagi, mengingatkan sudah waktunya donor, biasanya ikut donor. Berarti Nggih. untuk cara-caranya itu udah ada yang namanya kayak jadwal ya, Bu. Iya, Karena tadi sudah ada kerjasama dengan iya, beberapa perusahaan atau beberapa kantor yang ada di iya, Kudus, jadi iya. memudahkan PMI dalam Hmm. mengatur jadwal yang mana 1 bulan penuh ya, Bu, kayak 1 tadi. bulan penuh kayak Wiskar kemarin target itu ada 200, antusiasnya bagus banget di Wiskar itu, selalu mereka mesti donornya selalu kalau 100 itu dapat IAIN juga, UMK juga. Jadi apa, sekolah-sekolah, univ-univ. Jadi kalau lama kita donornya vakum ya, kita mengusulkan untuk sosialisasi. Sosialisasi itu gunanya kita merekrut donor lagi. Jadi oh kok stok saya berkurang, berarti saya harus tetap sosialisasi di apa, sekolah apapun di perusahaan, univ-univ untuk meningkatkan donor itu. Di desa-desa juga ada rutin, desa-desa sudah ada yang ikut donor. Berarti selain tadi yang sudah terjadwal, ada Ya, juga tambahan sosialisasi yang mana iya, biar supaya stok darah itu tidak mandek gitu ya, iya, Bu. tidak Tetap berkurang lah. ya tidak berkurang karena mengingat dari banyaknya rumah sakit yang membutuhkan Iya, stok darah ya, Bu. iya, Terus selain kerjasama tadi itu ada katanya tadi di kafe-kafe ya, Bu. iya. Itu apa saja, Kita Bu? baru menggandeng kafe yang di Cafe Tinu. Setelah itu Cafe Trava baru aja ya, antusiasnya juga banyak sekali. Yang Trava itu banyak banget, kita karena lokasinya tidak memenuhi syarat ya, kita mengusulkan untuk bawa bis. Saya harus cek lokasi dulu, lokasinya memenuhi enggak. Jadi lokasinya kan sempit ya, jadi Iya, daripada mengurangi income mereka, saya betul. usulkan pakai bus. Ya ternyata yang kagungan menerima, jadi Menerima. ya jih, bagus banget. Jadi bagus banget. Iya, Itu masih sampai sekarang ya, Bu? baru pertama kali kemarin. Oh, baru berjalan Iya, kemarin. baru kemarin Terus ada berjalan. rencana selain dari kedua Iya, kafe itu minta masih dirutinkan 4 bulan sekali. Monggo, saya menawarkan pokoknya apa maksimal terserah dari pihak pelaksana, minimal kan donor 60 hari. 60 hari donor itu. 60 hari. Iya, bukan bukan 2 bulan ya, karena Iya. Februari 28 jadi Betul. 60 hari, 75 hari, 3 bulan.
Selanjutnya monggo terserah dari pihak pelaksana, mau 4 bulan sekali, mau setahun 2 kali, monggo kita ngikut aja. Nggih. Seperti itu. Kalau untuk berapa sih Bu kira-kira jumlah yang dibutuhkan saat donor darah itu? Ketika kayak dalam 1 bulannya kira-kira harus ada 1 pemasok bulan berapa saya gitu? donor Atau itu per hari 1.700. sekitar Ada 1.700 1.700 kantong kantong darah. darah. Nggih, yang di bulan Oktober kemarin saya dalam gedung ada 444. Yang MU itu mobil unit kita datang ke lokasi itu ada 1.671. Di bulan Oktober darah kami yang kami dapat 2.115. Lumayan Iya, banyak lumayan sekali ya Bu banyak ya. sekali. Tapi ini sebetulnya rencana jarum saya di Januari, saya pending karena stok semakin menipis. Saya di akhir Desember sudah nanti sampai Januari. Di Februari nanti yang lainnya Politron bisa ikutkan Februari karena kan mau bulan puasa. Iya, betul Biasanya sekali. di bulan puasa itu jarang donor. Iya, memang Bu. Kita biasanya mangkal di alun-alun pakai bus. Hmm, Pernah diusulkan di masjid, tapi kita nggak pernah dapat donor. pernah dapat donor. Iya, masjid yang rutin itu Al Mubarok yang di Demaan. Oh iya, tahu Itu tahu. rutin jam Yang 5, setengah 9 udah selesai situ. di sana dengan pengobatan gratis. Rutin. Jadi ada donor darah di situ terus Iya. ada Iya, pengobatan ada. gratis Iya, juga. pengobatan gratis. Jadwal Desember di minggu saya tinggal 24 dan 31. Sisanya udah penuh semua. Saya sekali berangkat di minggu maksimal 3. Karena kendalanya di petugas. Petugas kami tidak pagi terus. Kita rolling, ada pagi, siang, malam. Yang libur juga saya ikutkan. Kan ada yang request, Bu, aku hari ini nggak bisa, saya cuti gitu. Jadi saya nyari itu. Kadang kita cari anak on call. Anak on call itu apa? Dia yang dulu pernah menjadi tenaga di PMI, kebetulan sekarang di Aisyah. Kadang saya telepon mau bergabung lagi, kadang iya, mau besok minggu juga kita kekurangan, dia mau berangkat gitu. Itu kan untuk Besok pagi. hari-hari stok di hari-hari biasa ya Bu. Iya, Kalau misal di bulan puasa ini kan iya. masih Bulan puasa bulan tetap puasa kita itu. gereja, sasarannya Oh. gereja. Iya, Oh, gereja. iya betul betul Mardi sekali. Rahayu itu rutin di Paskah, di Natal, di puasa selalu donor. Selalu donor darah. Sekali berangkat mesti dapat 100. Mesti itu. Nah, gereja yang lain masih di bawahnya. Iya. Kemarin gereja Katolik alhamdulillah dapat 75 yang daftar, dapatnya 60. Kan alhamdulillah biasanya nggak sampai segitu, tergantung nyun sewu koordinatornya. Bagian opiak-opiaknya Mbak. Kira-kira Iya, saya yakin bisa karena cari berapa. orang yang ikhlas itu susah. Betul. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nek kita mengumpulkan massa mudah banget, tapi untuk yang ikhlas itu iya, karena kita amal uang itu udah biasa, tapi amal Betul. darah itu luar biasa, Luar biasa sekali. sekali. Iya. Kalau untuk itu Bu, apa namanya? Tadi jangka waktu darah itu loh Bu tadi. Oh, penyimpanan darah. Iya, penyimpanan Iya. darah Ada itu. expirednya Mbak. Kalau Iya. darah biasa whole blood itu di sini ada. Oh, Whole blood ini whole blood itu dia di suhu penyimpanan 2 sampai 6 derajat. Bisa bertahan 35 hari. Terus kalau yang trombosit dia di alat agitator di situ nggak ada. Suhunya 22 derajat, goyang Mbak. Goyang, jadi dia bisa bertahan cuma 5 hari. Lebih dari 5 hari sudah expired. Jadi perawat kalau dia tidak lihat di label darah itu, mereka tidak akan tahu. Karena teman-teman kita itu semua lulusan transfusi darah, biarpun ada yang perawat tapi harus punya private transfusi. Itu. Harus ada kan ada lulusan transfusi darah di Poltekkes Kemenkes ada, BSI Jogja ada, Unjani Jogja ada, Jakarta ada, Solo ada. Berarti memang sudah banyak penanganan itu sudah mereka yang profesional dari khusus tenaga.
Saya dulu awalnya memang orang teknis. Itu Bu bisa kasih motivasi untuk teman-teman semua biar mau ikut donor darah itu. Iya. Selagi bisa berbagi, kenapa kita tidak berbagi? Karena berbagi untuk menolong sesama itu lebih baik. Amal kebawa sampai mati. Jadi kalau amal uang itu kan sudah biasa, amal darah itu luar biasa. Mari masyarakat Kudus kita menyumbangkan darah untuk menolong sesama. Aja. Kalau untuk persyaratan yang donor darah itu Persyaratan gimana, Bu? donor darah usia 17 sampai 50 nggih. Kalau dia sampai 60, di sini ada nggih 60, Yang sebelah tapi sini. kan sudah rutin donor sampai usia 60 enggak apa-apa. Oh, tidak Nggih. apa-apa. Kalau 17 sampai usia 50 baru pertama kali sudah nggak bisa. Karena apa? Karena kita semakin tua tidak semakin gagah, tapi semakin rapuh, banyak penyakit bermunculan. Lah makanya kalau sudah donor usianya 49 dan berhenti mungkin pandemi apa gimana, belum ada 5 tahun masih kita izinkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berhenti 5 tahun sudah nggak bisa. Biarpun dia sudah sepuh paling nggak setahun sekali kan masih bisa gitu. Juga pasang pen juga nggak boleh, harus sampai lepas pennya karena produksi darah itu lewat tulang. Iya. Terus kadang ada juga yang tidak memasuki kriteria walaupun dia masih muda itu. Minum obat juga nggak boleh. Iya. Beri obat-obatan 3 kali 24 jam. Apapun obat itu kecuali vitamin. Jamu juga nggak boleh. Jamu seduh, kunir asem juga nggak boleh. Berarti tadi kesimpulannya soal PMI itu ada jadwalnya sendiri ya Bu ya untuk pemasok darah. Jadi setiap bulan itu pasti rutin dari PMI itu pasti ada yang namanya donor darah. Termasuk tadi udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, terutama ada dari sekolah-sekolah. Di kampus saya pernah lihat Bu, soalnya di kampus itu rutin ya ternyata itu Bu. Iya, rutin. Jadi ini nanti tanggal 7 Desember di tanggal IAIN. 7 Desember di IAIN Mesti 100 Mbak, enggak pernah enggak. Nah, dia mintanya 150. Enggak dapat 100 masih tak suruh muter itu anak-anak KSR. Ayo cari. Gimana? Lah cari kemana, Bu? Pakai toa. Jadi kan cari orang ikhlas memang kan susah banget ya, Bu. Makanya kayak kalau anak muda harus diiming-imingin dikasih sesuatu gitu ya, biar mau. Apalagi kalau kita di ulang tahun PMI, mesti kita di momen 17 September kan ulang tahun PMI, kita di kantor mesti ada event, nanti ada souvenirnya kan, orang mesti tertanya-leknya kan di situ kan. Betul sekali. Jadi yang menarik kadang kayak kemarin Rafa, ada souvenirnya enggak, Bu? Ada, Bu, ada. Terus kita foto ya, tak bantu di status gitu. Dah, soalnya kalau nggak ada iming-iming tuh sepi. Betul. Emang gitu ya, Bu. Nggak ada iming-iming sepi. Tapi ya IAIN nggak ada iming-iming ya rame juga. Alhamdulillah. Ada Jarum nggak ada iming-imingnya nggak ngaruh juga. Berarti masih banyak orang ikhlas yang mau mendonorkan. Jadi kan kalau ada yang iming-iming donornya naik berapa persen, berarti yang ini kan berarti ini yang ikhlas, ini yang enggak. Kan karena iming-iming toh. Ya memang ikhlas memberikan darahnya, tapi kan mereka datang karena iming-iming itu kan. Kalau yang sudah rutin juga agenda rutin donor 50, 75 juga ada penghargaan. Donor 10 dapat piagam dari PMI sendiri, Kudus 25 juga dari PMI, yang 50 dan 75 ke provinsi. Kalau 50 tanda tangannya Pak Gubernur. Kalau 75 Pak Yusuf Kala. Kalau 100 itu dapatnya Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Menteri Sosial yang menyematkan RI 1. Jadi donornya se-Indonesia kumpul di Jakarta semua. Jadi kalangan bawah sampai kalangan atas kita ketemu. Jadi ada apresiasi bentuk nyata kalau misal dia mau donor darah.
gitu ya, Kalau Bu, ya? pendonor kan tidak minta, kita yang Iya. harus tahu gitu loh. PMI-nya yang harus tahu, oh ini sudah donor sekian gitu. Penghargaan ini diusulkan gitu. Baik, Nggih. terima kasih Ibu atas, perbincangan mengenai donor darah, Bu, Praptiningsih ya. Terima Iya, kasih atas kesempatan waktunya telah datang di ISK Podcast. Saya Risalia pamit undur diri, nantikan episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi